Welcome to our YouTube channel. Masuklah kita pembahasan tentang rasionalisme. Rasionalisme secara etimologis menurut Bagus tahun 2002. Rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalis. Dan menurut Edwards 1967 kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal. Leccei 2000 menambahkan bahwa berdasarkan akar, katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Pikiran manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui ide tersebut, namun manusia tidak menciptakannya, tetapi mempelajari lewat pengalaman. Ide tersebut kiranya sudah ada di sana sebagai bagian dari kenyataan dasar dan pikiran manusia. Kaum rasionalis berdalil bahwa karena pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya, prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip itu tidak ada, orang tidak mungkin kan dapat menggambarkannya. Prinsip dianggap sebagai sesuatu yang a priori, dan karenanya prinsip tidak dikembangkan dari pengalaman. Bahkan sebaliknya, pengalaman hanya dapat dimengerti bila ditinjau dari prinsip tersebut. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe, I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy, my lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily. Daily, get to do the shit I love upon a daily. Kenalkan, saya Fitratul Ilmi NIM 2020514. Di sini saya akan menjelaskan tentang empirisme, di mana secara etimologis empirisme ini menurut Bagus berasal dari kata bahasa Inggris empiris dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani yaitu empiria, yang dari kata experientia yang berarti berpengalaman, berkenalan dengan, terampil untuk. Sementara menurut Leccei, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, di antaranya doktrin, bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Berdasarkan Horner dan Kuhn, aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan.
Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang peluang besar untuk benar, meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seseorang empiris bahwa sesuatu itu ada, dia akan berkata, "Tunjukkan hal itu kepada saya." Dalam persoalan mengenai fakta, maka dia harus diyakinkan oleh pengalamannya sendiri. Tokoh yang dianggap sebagai benih dari empirisme ini adalah Aristoteles. Seperti juga pada rasionalisme, maka pada empirisme pun terdapat banyak tokoh pendukungnya yang tidak kalah populernya. Sekian dari saya. Nama saya Siti Istiqomah Ritonga, NIM 2025080, jurusan TGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara rasionalisme dan empirisme. Persamaan dan perbedaan antara rasionalisme dan empirisme terdapat dua aspek umum dalam realisme yang digambarkan dengan melihat pada realisme mengenai dunia keseharian dari objek makroskopik beserta sifat-sifatnya. Aspek pertama yaitu terdapat sebuah klaim tentang dimensi eksistensi suatu objek yang nyata atau terlihat. Sementara itu, aspek yang kedua dari realisme tentang dunia keseharian dari objek makroskopik beserta sifat-sifatnya yang memiliki dimensi kebebasan dalam hal kepercayaan yang dianut seseorang. Bahasa yang digunakan, skema konseptual dan sebagainya, realisme generik, sifat dan penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Menurut Hume, di dalam aliran empiris terdapat 3 prinsip pertautan ide. Pertama, prinsip kemiripan, yaitu mencari kemiripan antara apa yang ada di benak kita dengan kenyataan di luar. Kedua, prinsip pendekatan. Misalnya, apabila kita memikirkan sebuah rumah, maka berdasarkan prinsip kedekatan, kita juga berpikir tentang adanya jendela, pintu, atap, perabot, sesuai dengan gambaran rumah yang kita dapatkan lewat pengalaman indrawi sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu prinsip sebab akibat, yaitu jika kita memikirkan luka, kita pasti memikirkan rasa sakit akibatnya. Bagi Hume, ilmu pengetahuan tidak pernah mampu memberi pengetahuan yang niscaya tentang dunia ini. Perbedaan antara rasionalisme dan empirisme oleh Immanuel Kant diambil jalan tengahnya, yaitu Immanuel Kant mengajukan sintesis a priori. Menurutnya, pengetahuan yang benar bersumber rasio dan empiris yang sekaligus bersifat a priori dan a posteriori. Sebagai gambaran, kita melihat suatu benda dikarenakan mata kita melihat ke arah benda tersebut. Rasionalisme dan benda tersebut memantulkan sinar ke mata kita atau empirisme. Menurut Edward, secara terminologi, rasionalisme dipandang sebagai aliran yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas atau terlepas dari pengalaman indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Akal dapat menurunkan kebenaran dari diri sendiri, yaitu atas dasar asas-asas pertama yang pasti. Menurut Gasop, rasionalisme tidak mengingkari nilai pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Kali ini saya akan menjelaskan I'm on vacation. persamaan If you dan don't like your life, then perbedaan you should antara go and change it. dan empirisme. Terdapat dua aspek umum dalam realisme yang digambarkan dengan melihat pada realisme mengenai dunia keseharian dari objek berdasarkan sifatnya. Pertama yaitu terdapat sebuah iklim tentang dimensi eksistensi suatu objek yang nyata. Sementara itu, aspek kedua dari realisme tentang dunia keseharian dari objek makroskopis beserta sifat-sifatnya memiliki dimensi kebebasan dalam hal kepercayaan yang seorang bahasa yang menggunakan skema konseptual dan sebagainya.
pendapat dan penjelasan-penjelasan yang masuk akal dari paham realisme merupakan isu-isu yang hangat yang diperdebatkan dalam metafisik kontemporer mengenai berbagai objek dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hukum di dalam aliran empiris terdapat tiga pengetahuan ide. Yang pertama, prinsip kemiripan, yaitu mencari kemiripan antara apa yang ada di benak kita dengan kenyataan di luar. Kedua, prinsip kedekatan, misalnya apabila kita memikirkan sebuah rumah, maka berdasarkan prinsip kedekatan kita juga berpikir tentang adanya jendela, pintu, atap, perabot sesuai dengan gambaran rumah yang kita dapatkan lewat pengalaman indera sebelumnya. Ketiga, yaitu prinsip sebab akibat, yaitu jika kita memikirkan luka, kita pasti memikirkan rasa sakit akibatnya. Bagi hukum, ilmu pengetahuan tidak mampu mempelajari pengetahuan yang cahayanya tentang dunia. Kebenaran yang bersifat teori seperti ditemukan dalam matematika, logika, dan geometri memang ada. Namun menurut itu tidak menambah pengetahuan kita tentang dunia. Pengetahuan kita hanya bisa bertambah lewat pengamatan empiris atau secara posteriori. Perbedaan antara realisme dengan empiris secara umum adalah kalau pada aliran rasionalisme, pengetahuan itu berupa teori bersumber dari Perkenalkan, nama saya Serina Rajuulita Sihaan, NIM 2020-50236. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh aliran rasionalisme dan empirisme terhadap perkembangan filsafat matematika. Filsafat matematika lahir di Yunani kuno yang ditemukan dan dikembangkan oleh para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga oleh beberapa filsuf pra-Socrates. Masalah filsafat matematika ini masih menjadi kajian filsuf masa kini. Pada abad ke-18 muncul salah seorang filsuf, yaitu Immanuel Kant atau Shapiro pada tahun 2000, yang termotivasi oleh perselisihan antara rasionalisme dan empirisme yang mengungkapkan bahwa kebenaran dari geometri, aritmetika, dan aljabar yang bersifat sintetik, a priori, dan yang berdasarkan pada intuisi. Selain Kant, muncul juga filsuf lain, yaitu John Stuart Mill, yang dalam pandangannya bahwa matematika dan logika berhubungan dengan perkara-perkara fakta. Mill menolak eksistensi objek-objek abstrak dan dia berupaya membangun geometri pada observasi. Pengertian dari filsafat matematika adalah suatu filosofi yang menjelaskan. Yang kedua, ada sifat fakta dan etnis matematika dan cara di mana kita memiliki pengetahuan tentang keduanya. Tujuan filsafat matematika adalah untuk memberikan penjelasan tentang sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami tempat matematika dalam kehidupan kita. Menurut David Ross, filsafat matematika adalah suatu studi filsafat tentang konsep-konsep dan metode-metode matematika. Metode-metode ini dikhususkan pada bilangan-bilangan objek, geometri, dan konsep-konsep matematika lainnya. Di antara ilmu-ilmu pengetahuan, matematika mempunyai sebuah hubungan yang unik ke filsafat, karena zaman dahulu ahli filsafat sudah banyak berusaha untuk mengabdikan dalam menjelaskan sifat alami matematika. Menurut Aristoteles pada tahun 1976 menyatakan bahwa objek matematika seperti segitiga dan lingkaran adalah abstraksi dari percobaan, yaitu dari interaksi kita dengan berbagai benda yang kira-kira berbentuk bulat yang membentuk konsep bola yang sempurna. Penelaran tentang bola secara umum bermuara pada penelaran tentang bidang spesifik yang kami temui, yaitu dengan sengaja kita mengabaikan fitur seperti ukuran, berat, dan material. Disiplin inilah berperilaku yang memastikan bahwa kesimpulan secara umum dan meskipun lingkungan bola yang dijumpai dalam pengalaman. Perkenalkan, nama saya Rati Desira, NIM 2020-5062. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dampak aliran rasionalisme.
dan empirisme terhadap perkembangan ilmu matematika menurut Kartasasmita dan Wahyudin tahun 2009. Matematika dalam hal ini geometri sudah mulai dikembangkan pada zaman Yunani klasik sepanjang tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Tetapi kenyataannya sejarah matematika sendiri dimulai jauh sebelum itu. Matematika yang paling kuno menurut Freeburg tahun 1981 adalah Princeton 300 Babel Matematika 1900 sebelum Masehi di Moskow, dan Rhind Mathematical Papyrus atau Matematika Mesir sekitar 1650 sebelum Masehi. Selanjutnya menurut Sitorus tahun 1090, matematika tumbuh di pantai-pantai Asia Kecil. Di Greek, Italia ditemukan oleh seorang saudagar kaya dari Mesir, yaitu Thales tahun 640 sampai 546. Memperingati matematika Mesir dan mengagumi piramida, kemudian menghitung tinggi piramida dengan bantuan bayangannya.